sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin membacakan doa. Ada yang berminat? Silakan. Terima kasih ya. Nah, baik. Sebelum mengawali pembelajaran, Bapak minta salah satu orang untuk memimpin kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ada yang mau? Ya, silakan ke depan. Oke. Lagunya apa hari ini? Iya, silakan. Boleh kita nyanyi. Hitung. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Ayo maju. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Nah, baik. Bagaimana untuk kehadirannya hari ini? Hadir semua? Hadir. Baik, Bapak sangat memberikan apresiasi yang setingginya untuk kaliannya karena kalian sudah mau hadir untuk belajar. Ada semangat belajar di dalam diri. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, sekarang kita mengingat kembali apa sih teks deskripsi itu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Ya. Iya. Bagus sekali. Nah, itu dia ya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara terinci. Oke, baik. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Anda simak pada tayangan yang Bapak. Nah, ini. Ya. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan menyaksikan video deskripsi rumah adat Kalimantan Tengah, Bunga Betang, murid mampu mengidentifikasi ciri objek yang dilihat dan diteliti dengan tepat. Tuh. Yang kedua, melalui kegiatan menyaksikan video deskripsi rumah adat Kalimantan Tengah, Bunga Betang, murid mampu menjelaskan isi teks dengan tepat. Nah, ini dia tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, ya. Nah, berikutnya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu teks deskripsi. Nah, silakan Anda lihat pada tayangan berikut. Bentar dulu. Nah, yuk belajar bahasa Indonesia mengenal teks deskripsi. Nah, ada yang bisa membantu Bapak? Teks deskripsi.
apa sih teks deskripsi? Dan bisa membantu membacakan? Silakan. Boleh? Ya. Iya. Nah, itu dia teks deskripsi ya. Teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek secara rinci menurut sudut pandang penulis. Lanjut, pengertian teks deskripsi berdasarkan KBBI. Menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Hal yang dideskripsikan tersebut dengan objek. Adapun objek yang digambarkan dalam teks deskripsi merupakan objek yang bisa ditangkap oleh panca indera. Tahu panca indera? Ada 5 kan, pendengaran, penglihatan, rasa, dan peraba ya. Lanjut. Struktur teks deskripsi, ada yang mau membacakan? Bisa? Jelas? Ya, silakan coba dibaca. Apa sih struktur teks deskripsi kita? Iya. Nah, itu dia ya 3 bagian dari struktur teks deskripsi, yaitu ada identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Baik, kita lanjutkan kembali. Baik, kita mulai berikutnya ya, penjelasan deskripsi bagian. Nah, ini bagian dari deskripsi ya, ada 3 tadi kan. Nah, ada yang bisa membacakan apa itu? Ya, silakan. Nah, boleh ke depan kalau tidak jelas. Bisa dibacakan biar temannya mendengar. Iya. Ya? Iya. Menggambarkan setiap bagian yang ada di objeknya. Iya, tepat sekali. Udah, terima kasih ya sudah membacakan. Tepuk tangan buat temannya ya. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini sudah lanjut lagi ke penjelasan berikutnya. Simpulan dan kesan. Dari sini lagi, ada yang mau membacakan? Ya, silakan. Apa itu? Simpulan atau kesan. Ya. Struktur simpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun bagian ini bersifat opsional, artinya boleh dituliskan ataupun tidak. Contoh, meskipun pantai ini indah, tetapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, itu dia penjelasan dari ketiga struktur teks deskripsi ya. Nah, sekarang coba kita lihat pada bukunya ya. Nah, silakan dibuka bukunya. Nah, di sini. Nah, itu kan tentang teks deskripsi. Nah, di sini Bapak akan menampilkan contoh deskripsi rumah adat Toraja. Ada yang tahu? Rumah adat Toraja itu apa sih namanya? Nah, kalau tidak tahu, mari kita saksikan videonya ya. Nah, silakan Anda simak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, silakan Anda simak tayangan berikut. Rumah Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini.
oleh karena arsitekturnya yang menarik. Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Lampu Paut. Memasuki Lampu Paut akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan api. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Kabupaten Listempli itu, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan kayu kerbau. Kerbau memang berlambang kebangsawan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan baik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, kita sudah sama-sama menyaksikan deskripsi rumah apa tadi? Rumah adat. Rumah tongkonan. Namanya tongkonan ya. Dari mana rumah adat ini? Dari selatan dan sebelumnya Toraja. Rumah adat Toraja ya, tongkonan. Nah, terkait dengan apa yang Anda simak dari apa yang Anda simak tadi, yang Anda saksikan, kira apa sih ciri dari tongkonan ini, rumah adat Toraja ini? Cirinya dia cirinya bagaimana? Perahu. Ayo, cirinya bagaimana ya? Perahu. Dia memiliki bentuk agak panjang ke depannya, dan biasanya di depannya dihiasi dengan apa tadi katanya? Tanduk kerbau, tepat sekali. Nanti Anda menyimak semua ya apa yang dalam video ini. Nah, terkait dengan pembelajaran kita hari ini, Bapak meminta Anda untuk mendeskripsikan rumah adat dari Kalimantan Tengah. Ada yang tahu apa namanya? Rumah Betang, betul sekali. Tangannya dulu. Nah, di sini Bapak akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Ya, ingat 3 kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok dan atur posisi tempat duduknya. Bisa? Bisa. Oke, silakan dimulai. Ya, bentuk posisinya, tempat duduknya. Silakan diatur. Ada yang di sini posisinya, ada yang di sana seperti itu, ada yang di posisi sini. Dan
Ya, hanya 3 kelompok bisa bagi. Silakan atur posisi duduknya. Seperti ini ya. Bisa? Oke, silakan Alfa. Ayo. Ya, posisinya ada di sini U ya. Satu. Nah. Jadi ya, kemana ya? Di sini U ada di sana. Oke. Ayo diatur. Diatur nih mejanya. Ayo. Kita meja yang sini. Ya, oke. Yang di sini sudah. Nah, silakan buat senyaman mungkin. Ya, ini boleh melingkar. Ya. Coba ya. Sudah? Belum ya? Ya, di situ. Ya, sudah bergabung ke kelompoknya masing-masing? Nah, di sini Bapak akan membagikan LKPD ya, lembar kerja siswa. Biar kalian mengerjakan ada tugas terkait dengan teks deskripsi tadi. Nah, jadi setiap kelompok mengerjakan ini kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Nah, sebelum itu Bapak akan tampilkan deskripsi tentang rumah adat Kuma Betan. Nah, kalian bisa menyaksikan ke depan. Kalau di posisi ini boleh seperti ini. Nah, menyesuaikan ya, biar enak nonton. Nah, jadi di LKPD juga ada tentang teks Kuma Betan. Nanti kalian bisa mengamati juga. Dari sini bisa. Baik, silakan Anda amati video yang Bapak tayangkan. Nah, silakan. Ayo, yang di sini sudah. Yuk, posisi buat senyaman mungkin biar bisa menyaksikan tayangan video. Karena ini terkait dengan penugasan di LKPD ya. Silakan Anda amati. Diamati ya, apa ciri-cirinya. Nah, itu dia tadi. Deskripsi, gambaran deskripsi rumah adat
Kalimantan Tengah atau yang kita kenal dengan rumah betang. Nah, dari hasil gambar atau video ini, nah, kita kembali ke tugasnya. Kalian amati, di teks juga ada, Bapak lampirkan gambarnya. Nah, kalian amati di sini cara mengerjakannya ya. Kalian amati cirinya apa saja yang kalian temukan, ya. Informasi apa yang kalian temukan dari gambaran teks rumah betang ini, ya. Kalian cari cirinya, ya. Apa informasi yang kalian temukan, kalian catat di sini. Cari, amati sebanyak mungkin ya. Nah, nanti Bapak akan tampilkan juga gambarnya ini biar kalian jelas. LKPD juga ada gambarnya. Ya, nanti kalian amati apa informasi yang kalian temukan. Nah, setelah kalian temukan informasinya, buat sebanyak mungkin. Setelah itu kalian buat deskripsinya. Kalian deskripsikan apa itu rumah betang. Ya, dengan ada 3 tadi cara penyajiannya. Apa saja tadi? Deskripsi bagian, deskripsi apa lagi? Dan kesimpulannya ya. Nah, itu harus dipahami. Nah, penilaiannya siswa dapat mendeskripsikan dengan lengkap dan benar nilainya 100 ya. Siswa dapat mendeskripsikan dengan baik dan benar tapi kurang lengkap 80 ya. Siswa dapat mendeskripsikan tapi salah sebagian besar dapat nilai 70. Siswa tidak dapat mendeskripsikan dengan benar, nilainya 0 atau 0. Ya, Bapak harap kalian bisa mendeskripsikan rumah adat kita. Dan caranya temukan dulu informasi dalam teks tersebut atau gambar ini. Apa saja yang kalian lihat, kalian amati. Nanti Bapak putar kembali 1 kali ya. Ini ada yang mau bertanya? Jelas? Oke, kalau jelas silakan Anda kerjakan sekaligus. Ya, silakan. Ya, apa yang mau ditanya? Di situ indikatornya bisa kita buat di sini rumah betang, rumah adat Kalimantan Tengah. Itu, ya, tepat sekali. Apalagi ada yang mau bertanya? Hah? Kalau bisa lebih dari 3. Itu kan hanya kolomnya saja. Ya, ini ditulis rumah betang, di sini cari informasinya. Misalnya, contohnya 1, Bapak kasih contoh ya. Rumah betang terbuat dari kayu lin. Ya, nah, itu paham, mengerti? Kalau mengerti, silakan bekerja, kerjakan tugasnya, dan Bapak harap semua bekerja. Ya, iya. Dan nanti kita akan diskusikan ke depan. Semua akan ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Tapi harapan Bapak, dalam kelompok semua bekerja. Ya, boleh menggunakan HP sebagai referensinya. Tambahan referensi dalam pembelajaran silakan menggunakan HP boleh. Ya, silakan yang punya HP boleh gunakan. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup jelas? Ya, kalau jelas silakan bekerja dalam kelompoknya. Ya, Bapak harap semua aktif bekerja menyelesaikan tugas kelompoknya. Silakan. Oke. Ya, boleh langsung di LKPD-nya boleh. Ya? Ya, boleh langsung di situ. Harus banyak mungkin ya informasi. Ya, nama kelompoknya dengan kelompok 2. Jadi nama-namanya siapa saja? Kelompok 2, ini kelompok 1, 2, 3. Ya, kelompok 1. Tulis semua juga namanya ya. Bapak harap semua kerja ya. Tidak ada hanya 1 orang bekerja, tapi semua. Jelas kelompok ini? Ini jelas? Oke. Silakan dikerjakan. Semua bekerja ya. Waktunya 20 menit. 25 menit ya. Nah, boleh dibuka HP-nya, buka gambar
rumah bintang itu boleh sebagai referensi. Ya. Ya. Ya, kenapa? Bisa. Boleh kalau referensi lain dari buku boleh. Buka HP-nya, ada HP-nya boleh. Ya, buka gambarnya rumah bintang apa, rumah bintang ada itu boleh lihat apa saja cirinya. Ya. Iya boleh. Nah, kan pertama dia kayu. Cirinya lain apa lagi selain itu? Ya kan? Banyak, banyak, ya kan? Boleh, akan bekerja, semua bekerja ya. Ya. Di sini bagaimana jelas? Di sini boleh. Ya di sini tulis rumah bintang semua. Cirinya di sini apa saja? Oh, misalnya tadi kan contohnya yang Bapak ambil satu kan? Semua bekerja ya. Nanti kita akan presentasi ke depan setiap kelompok. Mengerti? Jelas? Oke, kerjakan ya. Ya, kerjakan. Semua bekerja. Ya, semua harus terlibat dalam mengerjakan tugas ya. Ada kontribusinya untuk kelompok. Jadi sama-sama ke depan mempresentasikan, membacakan hasil diskusinya. Kenapa? Ya, kerjakan. Ya. Ya, ada kesulitan? Jelas semua bisa? Semua kerja ya. Ya. Hah? Ada kesulitan? Jelas? Oke, kerja semua ya. Dan selesai kerja. Sama nanti kita berdiskusi. Ya? Ada kesulitan? Nah, boleh saling mengerjakan, nanti hasilnya digabung boleh. Betul, tetap. Gimana Salma? Ketemu? Boleh manfaatkan HP-nya untuk ketemu ya? Tapi lihat di HP boleh. Jadi kalau misalnya nggak cukup belakangnya boleh. Bagaimana di sini ada kesulitan? Nah, dapat ya hasilnya. Ada ketemu. Gambarnya mana? Gambar mau beta. Kirinya apa? Udah ketemu ya? Nah, udah ya. Ini mau selesai. Ya.
kerja suka, ya. Kerja suka. Boleh kalau nggak cukup boleh di belakangnya atau di mana. Ayo Sla. Ini udah selesai? Belum ya? Oke, sudah selesai. Udah ketemu? Mana gambarnya? Nah, buat dari apa dia? Kayu. Kalau atapnya apa? Kalau di depan itu apa cirinya dia? Ada apa saja? Nah, itu harus diamati objeknya ya. Di LKPD ini ada juga ini, boleh dibaca. Nah, ya kan? Di LKPD-nya. Nah, ini dia mati gambar yang Bapak ambilkan itu boleh. Ya. Mana? Sudah mulai mengerjakan, semua harus ikut ya, terlibat. Keren. Nah, mantap ini. 20 menit ya waktunya. Silakan dikerjakan. Mana sudah? Dari sini. Boleh baca dari situ, kan banyak. Boleh gunakan HP sebagai referensi tambahan belajar. Ya kan? Di teks juga ada. Keren banget. Sudah 20 menit ya. Iya. Makanya dikerjakan, manfaatkan waktunya. KTW.
Silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok lain boleh menyimak. Setelah selesai dibacakan, nanti boleh kalian bertanya atau memberikan masukan atau menanggapi. Silakan kelompok 1 boleh dibaca hasil diskusinya. Ya, boleh dibaca. Berbentuk panggung dan memanjang. Rumah Rumah betang. Nomor 1. Berbentuk panggung dan memanjang, rumah betang didirikan pada tahun 1800 dan terbuat dari kayu ulin. Dan atap terbuat dari sirap. Rumah betang dapat menampung 500 jiwa di dalamnya. Yang lain bagaimana? Jelas dari kelompok 1 ada yang mau bertanya? Nomor 2. Nomor 2 ya, masih lanjut ya? Iya, dibacakan semua. Iya. Berdua. Rumah betang dibuat memanjang supaya terhindar dari binatang buas dan banjir. Di sekeliling rumah terdapat patung. Sepunduk. 3. Rumah betang. Tuh, bunga. Boleh bergantian dengan teman yang lain? Ya. Ya. Rumah betang dibuat memanjang supaya terhindar dari binatang buas dan banjir. Di sekeliling rumah terdapat patung spanduk serta sejuta makna rumah betang. Untuk pembangunannya saja hulu rumah harus menghadap ke arah matahari terbit bagi suku Dayak. Boleh bergantian ya. Nomor 3, rumah betang. Rumah betang adalah rumah adat suku Dayak yang berasal dari Kalimantan Tengah. Rumah ini memiliki makna kebersamaan luar biasa karena digunakan perkawinan, upacara kematian, pertemuan, pesta-pesta panen. Rumah serta sejuta makna rumah betang untuk panen. Rumah betang memiliki nilai-nilai leluhur seperti kesetaraan sesama manusia, kebersamaan, kekeluargaan, atau persaudaraan, persatuan, dan taat pada hukum. Selesai. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang sebentar dulu, jangan duduk. Kelompok 1, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Dari hasil diskusi kelompok 2? Suaranya kurang kedengaran, nanti boleh dikeraskan aja. Maksudnya pertanyaan mengenai hasil diskusi mereka. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Oke. Kelompok 2? Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Jelas? Itu ya, berarti tidak ada pertanyaan. Kita kasih aplaus lagi untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, silakan ke depan. Ya, ini kelompok yang semangat sekali ya. Ke sana aja berdiri, jangan tertawa. Kita diskusi ya. Nih. Jadi kelompok 2 kan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Harap kelompok 1, kelompok 2 bisa menyimak hasil diskusi temannya. Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya, nanti akan menanggapi hasil diskusi mereka. Bisa kita mulai kelompok 3? Bisa. Oke, silakan. Rumah betang terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari sirap, menyerupai tinggi dan panjang dan mempunyai tangga. Boleh bergantian. Rumah betang dan di depannya ada patung dan atapnya lancip. Di bawahnya tertancap tiang kayu yang kokoh asli dari Kalimantan dengan tinggi kayu rata-rata 5 meter. Dan panjang rumah betang bisa hingga 100 sampai 150 meter dari memiliki lebar capai sekitar 10 sampai 30 meter. Sudah. Nah, tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Nah, kira-kira dari kelompok 1 ada yang mau bertanya? Jelas. Kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Jelas. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Sekarang
Ya. Ciri-ciri rumah betang. Ciri-ciri rumah betang yaitu bentuk panjang dan memanjang. Keunikan rumah betang. Rumah betang terbuat dari kayu ulin dengan atap sirap dan dinding papan atau ada juga yang terbuat dari kulit kayu. Boleh bergantian? Kegunaan rumah betang untuk menghindari banjir dan binatang buas, dan juga dihuni oleh ratusan jiwa suku Dayak. Nomor 4 bentuk rumah betang. Rumah betang bukan seperti tempat tinggal lazimnya yang ada panjang rumah betang bisa hingga 100 sampai 150 meter dan memiliki lebar mencapai hingga 50 meter. Ya? Dah. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 2 ada yang mau bertanya atau menanggapi nggak? Silakan. Oh, kurang keras ya, nanti kita perbaiki ya. Ada lagi yang terkait dengan hasil diskusinya? Kelompok 3? Oh, suaranya saja. Oke, baik. Apa berarti kita perbaiki ya suaranya biar lebih jelas, biar mereka mendengar. Untuk hasilnya, untuk dalam diskusinya tidak ada yang bertanya lagi? Tidak. Jelas? Jelas. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk hasil diskusinya boleh dikumpulkan ke depan satu orang. Silakan. Nah, Bapak akan koreksi. Ya. Silakan. Ya. Ya, oke, terima kasih. Nah, sedikit Bapak beri masukan. Nah, dalam penulisan nanti tolong diperhatikan tanda bacanya ya. 1. Nah, untuk isinya dan selebihnya itu sudah bagus ya. Untuk semua kelompok nilainya sudah bagus semua sesuai dengan ketentuan dan apa yang sesuai dengan LKPD ya. Nah, oke. Ini untuk penulisan saja nanti kalau bisa tanda bacanya. Nah, jangan ada yang pakai singkatan seperti ini ya. Nah, untuk konjungsinya jangan disingkat seperti ini. Yangnya jangan disingkat ya, tulis saja. Oke, baik, nilainya semua bagus semua. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, terkait dengan pembelajaran kita tadi, apakah Anda memahami atau ada yang mau bertanya? Silakan. Mengerti semua? Baik, kalau mengerti, kita lanjutkan ya. Nah, kalau sudah memahami, Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Teks deskripsi adalah naskah yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu yang dijelaskan secara jelas dan terperinci. Penulis teks deskripsi bertujuan agar para pembaca seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Teks deskripsi juga akan memberikan informasi tentang sebuah objek sehingga pembaca dapat mengenali objek tersebut. Oke, tepuk tangan dulu untuk pembaca. Kalau menambahkan ya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara rinci dan jelas ya tentang suatu objek yang kita amati. Seperti tadi ya, kita mengamati objek apa? Betang. Kita tadi sama-sama sudah menjalankan pembelajaran. Kita merinci apa saja rinci atau informasi yang terdapat dalam rumah betang. Salah satunya apa tadi? Memiliki panjang dan
tinggi, lebar, lebar yang ada tinggi ya. Terbuat dari kayu apa tadi rumah betang? Nah, itu rumah betang dari suku mana? Sudah ya, terima kasih kalian sudah memahami ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kesempatan untuk kalian merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Ada yang mau? Silakan. Untuk merefleksikan pembelajaran kita. Siapa? Ayo. Ada yang mau merefleksikan pembelajaran? Ya, silakan. Sangat menyenangkan Pak, karena kami bisa belajar dan menikmati tayangan video yang memberikan kami pemahaman Pak. Nah, tepuk tangan untuk teman ya. Pembelajarannya sangat menyenangkan. Nah, kita belajar sambil relax dan santai ya. Ada tayangan video tadi ya. Itu menambah semangat belajarnya. Baik, berikutnya. Apa yang membuat kalian tertarik untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Yang membuat saya tertarik saat belajar karena kami melakukan pembelajaran bisa sambil menyaksikan video, Pak, sehingga kami merasa belajar sangat menyenangkan. Oke, terima kasih tepuk tangan. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk tugas rumahnya ya, kita akan sama-sama mendeskripsikan rumah betang tadi, tapi dalam bentuk teks deskripsinya ya. Nanti tugas kalian mendeskripsikan rumah betang ya, cirinya cari apa saja, lengkapi yang tadi ya, itu tugas rumahnya. Baik, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta salah satu untuk memimpin doa kita hari ini. Silakan. Ya, silakan. Ya, kan baik. Karena waktu yang mencukupi kegiatan kita hari ini, Bapak cukupkan ya sampai di sini. Bapak ingatkan jangan lupa belajar di rumah, kerjakan tugasnya ya. Hari ini terima kasih dan selamat pagi. Silakan nanti boleh diperbaiki kembali, bungkus meja dan kursinya kembali ke posisi masing-masing.